Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan alam lain. Pada malam hari ini kita dapat rekomendasi tempat nih. Jadi ada yang salah satu subscriber lah yang email kita, Kang, kayaknya seru nih kalau ngebahas tim catatan alam lain, kalau ngebahas gua Jepang ya Kang. Iya. Ya. Jadi banyak banget yang rekomendasi memang. Jadi ya udahlah, karena banyak yang minta juga kita akan coba ngebahas gua Jepang. Ya mungkin juga Kang di sini juga udah tahu dan penonton di rumah udah tahu kalau mitosnya di Gua Jepang itu nggak boleh nyebut kata lada. Nah, makanya kita akan coba nih menggali apakah benar nggak sih mitos yang ada di Gua Jepang tersebut gitu. Karena katanya kalau ada yang ngebahas atau mengucapkan kata lada banyak atau bakal mengalami kejadian-kejadian mitos. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini dapat menjabarkannya benar atau tidaknya mitos tersebut gitu Kang. Iya. Jadi kalau menurut artikel yang saya baca, Gua Jepang itu dibuat tahun 42 ya kalau nggak salah. 1942. 1942. Jadi masih zaman kolonial Belanda ya? Coba udah masuk Jepang mungkin ya? Iya, Coba. masuk ke Jepang. Makanya kan disebut gua Jepang kan masuknya. Ya maksudnya Jepang. maksudnya gini, Jepang udah masuk. Udah masuk, cuman masih zaman kolonial Belanda. Oke, siap. Dan pada malam hari juga kita kedatangan dua teman baru. Beliau adalah rekannya Kang Reja. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa Kang? Nama saya Rizky Argaisya Putra. Ya, Kang Reski dan Kang Iqbal. Kang Iqbal. Mereka juga salah satu subscriber kita yang ingin ikut main katanya. Pengen tahu gimana sih proses syutingnya catatan alam lain gitu ya. Kita mah kieu udah saya nak syutingnya. Oke, yang tahu mitos meureun nih yang punya pengalaman nih. Gini nih Kang. Kumaha? Untuk gua Jepang, saya pernah nih sempat dengar cerita juga dari beberapa narasumber. Kalau di tempat itu tuh banyak tentara Jepang yang istilahnya kalau secara kasarnya ya kayak dimutilasi. Ada juga sosok istilahnya penampakan badan tanpa kepala tentara Jepang. Jadi cuman badannya aja tapi tanpa kepala. Dan di situ banyak istilahnya kayak cuman ada tangannya aja, yang nggak ada tangan, yang ada kaki. Di situ ada. Kalau yang saya dengar sih ya, ternyata emang di situ ada sesepuhnya gitu. Ada sesepuhnya ya. Makanya dari awal tadi Kang Sano nyebutin kan jangan bilang lada gitu kan, karena emang di situ emang ada sesepuh yang dihormati pisan gitu. Warga setempat teh gitunya dulu nanti gitunya. Yang menurut warga sih namanya Eyang Lada Wisesa gitu. Nah, cuman saya pribadi pernah punya pengalaman waktu itu. Saya lagi SD nya kelas berapa coba saya lupa. Jadi lagi kunjungan ke Tahura ya. Kita sempat saya sama keluarga sih sempat main ke Gua Belanda dengan ibu dengan ayah, cuman nggak tahu kenapa ibu saya nggak mau masuk ke Gua Jepang, katanya auranya beda. Pada saat itu saya kan belum tahu apa-apa ya, cuman memang Gua Jepang itu lebih gelap dari Gua Belanda. Kalau di Gua Belanda tuh nggak ada yang kayak nyewain center nih kalau di depan, tapi di Gua Jepang itu ada, kayaknya menarik. Jujur sampai saat ini saya belum masuk ke Gua Jepang. Saya pun belum pernah. Belum masuk. Tapi pengen sih kalau main. Saya belum pernah masuk ke Gua Jepang. Jadi saya sih pernah. Pernah ya, emang di dalam memang Gua Jepang itu ya istilahnya dulu dibangun kayak untuk ada yang tempat untuk mengintai gitu kan ya. Kayak benteng pertahanan mungkin ya Pak ya. Buat mengintainya, dapurnya, terus buat senjatanya, simpanan senjata, buat misalnya ruang meeting itu ada di dalamnya situ. Dan bahkan penjara pun adanya Pak. Ada. Dengan ngomong-ngomong tentang ruangan-ruangan itu, nah yang saya dengar atau lihat di penjara-penjara itu tuh, nah sosok-sosok yang dimutilasi itu di dalam penjara itu Pak. Oke, tahan dulu. Jadi saya mau nanya dulu ke Kang Gika. Pernah nggak main ke Gua Jepang? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Tapi tahu beberapa mitos yang di Gua Jepang. Taunya itu sih kayak ngomong lada. Ya itu doang. Oh, tapi kalau Akang sendiri menanggapi mitos di masyarakat yang beredar mengenai nyebut kata lada, percaya tuh sih?
percaya nggak percaya sih kan. Oke, percaya nggak percaya. Makanya mudah-mudahan malam ini kita bisa ngebahasnya. Ya Kalau itu. Kang Iqbalnya, Iqbal pernah ke gua Jepang? Sama belum Belum pernah. Mitosnya pun Cuman mitos ya, dengar ya itu yang tadi kata dari kata lada itu. oke. Jadi nanti kalau memang ternyata dari kita atau Kang Reja lagi mediasi, Akang mau nanya silahkan aja nanya ya. Kita relax nggak usah terlalu formal. Kang, Ya mudah-mudahan kita dapat informasi juga jadi tentang kita bisa kata-kata menjabarkan lada ke ini penonton, kenapa benar Ada enggaknya, apanya. gimana Iya. pokoknya mudahan kita dapat informasi gitu. Dan mungkin ada apa aja di ya sana. dan memang sudah ada yang mau ngobrol Kang. Iya, ada sih. Mangga tuh. Kang Reja, sok bilang. Assalamualaikum. Sampurasun. Oke. Ini kayaknya sosoknya tentara ini. Tentara itu kan. Kita ngobrol sebentar nggak apa-apa ya? Ya jadi mitos katanya kalau di situ nyebut kata lada bakal mengalami kejadian-kejadian mistis gitu, kejadian janggal lah. Apakah itu benar? Itu bukan urusan saya. Kalau itu dibangun tahun berapa itu? Tadi sudah kalian sebutkan. Oh gitu. Tapi itu betul. Ya, sekitar itu. Terus itu dibuatnya untuk apa tujuannya? Dulunya itu. Tempat itu dibuat untuk benteng pertahanan. Benteng pertahanan. Maksudnya dia itu dibuat untuk benteng pertahanan katanya. Ada kenapa akhirnya bisa ada di gua tersebut? Karena saya ditugaskan di sana Dari zaman dulu ditugaskan di sana. menjaga para tentara. Oke. Dan mungkin juga dulu pekerjanya pribumi ya? Berarti ada sering bentrok dong sama pribumi dulu di area situ ya? Jelas mereka pekerja saya. Ini ada peperangan mungkin ya sama pribumi. Ada peperangan gitu ya? Ya karena ya kerjanya kayak ya kerja rodi juga gitu, Iya, paksa kerja gitu ya. Karena memang zamannya seperti itu. Oh, Pada zamannya bangsa saya yang berkuasa. Kalian para pribumi tidak bisa apa. cuman akhirnya ya keusir juga ya. Saya Terbunya kan apa? Kalau boleh tahu. karena bangsa kalian. Jadi beliau dulunya sering mengalami gesekan dengan bangsa kita pribumi gitu. Jelas gitu kan, karena ya bangsa kita istilahnya tertindas lah gitu, otomatis kan berontak juga gitu kan ya, Dijajah. dijajah. Ayo ngadudut pak. Dan saya merasakan dari tadi waktu Anda mediasi saya merasakan mau ambak. Jadi tadi teh pas mediasi ngobrol ada yang marah gitu kan, ada yang marah begitu pas tadi diem kayak yang dicabut paksa gitu. Tapi eta lain genre kan. Bukan, jadi masih Tentaranya biasa. jadi masih Tentara kayak biasa. tentara biasa sih. Dia yang ditugaskan Bawahannya juga gitu. di Bawahannya, bawahan iya. dia ditugaskan di gua tersebut memang untuk dan menjaga para Juga ngobrol ya. Iya. Ayo hayang. Kayaknya langsung tadi. Ini ada sosok yang marah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes Sareng saha. dinya. Oh, dirinya. Kumaha. Cuma nonton. Narima kaulah baheula negara kaulah diacak-acak. Oh, gitu nya. Kajajah gitu nya. Oh,
orang tengenah ngan digawekeun hungkul jang kepentingan manehna di dinya. Itu sering pisan ya bala berontak nantinya. Yang beda meureun peraratan lah nya nu kira ngamadai pangintennya. Bisa nanaon bangsa urang baheula. Loba anu dipaehan, loba anu dipencit. Kaula teh. Pastinya. Mata ambek tadi pas manehna asup kaula asup ka budak ieu ngan ditahan. Sampai nangis nih. Asli sampai nangis yang masuknya. Jadi Saking istilahnya sakit hati katanya gitu. sosok yang masuk ke Kang Sano ini adalah salah satu pribumi pada zaman dulu yang nggak terima kalau bangsa kita ini dijajah pada masanya. Dan waktu pada sosok yang pertama yang saya masuk ke saya, ya mungkin beliau yang Ini udah beda lagi ini yang masuk. beliau yang narik gitu, makanya gak terima. Sampurasun. Assalamualaikum. Kenaon itu? Aya naon cenah sok kumaha ieu teh? Kenapa? Nangis. Ini mah korbannya Pak ya. Ya, pernah diperkosa. Heeh. Pernah diperkosa gitu. Ya, ini ada sosok yang masuk ya itu ya, cewek ya Pribumi ya, Pak. dari pribumi yang dulu ya tertindas juga gitu Ya, kan, dan yang memang ditindas gitu, korban gitu. Kalau zaman dulu itu gini Pak ya, kalau bangsa kita itu dijajahnya memang benar-benar dijajah. Jadi kayak yang istilahnya yang laki-lakinya dipekerjakan paksa, yang wanitanya maaf nih kalau misalkan saya gak sopan Ada diperlakukan kasar juga lah. diperlakukan kasar dan seperti ini gitu, dilecehkan sama bangsa mereka gitu. Sing sabarnya. Ya. Anu bari sampaikeun teu? Katanya dulu ya orang tuanya Ya, bapaknya dibunuh sama bangsa mereka. Kamu boleh tahu dibunuhnya dengan cara apa? Jadi ayahnya dulu katanya pernah dibunuh dengan cara istilah kalau sekarang dibacok ya, kalau ini bahasa sekarang gitu. Dan memang kejam-kejam sih bangsa Belanda zaman dulu itu. Karunya Anda begitu sangat mendramatisir ya. ya malam karena ini. saya kan orangnya nasionalis ya, jadi masuknya langsung ke orang pribumi. Tapi emang jujurnya orang sarua ngerasa aya rasa sedih Sakit gitu nya, hati sakit sih, Pak, hati jujur. juga, Saya iri sebagai- gitu, nyari hati gitu. Ah. Aya jujur tengah bohong eta asli. Iya, soalnya kerasa gitu. Asa seolah-olahnya posisinya saya kan nu karasa gitu nya. Posisi teh jadi seolah-olah kita terjun di masa zamannya dulu gitu. Yang saya rasa gitu kan ya. Jadi seolah-olah kita berada di zaman yang dulu gitu kan. Iya. Kita melihat pembantaiannya, Vibes-nya gitu itu kan. kebawa ke zaman dulu. Gitu kan. Sama. Pembantaiannya dari mulai dipekerjakan lo dicamuk atau apalah istilahnya gitu, ada penyiksaan sambil bekerja gitu kan, ada dipaksa lah istilahnya ya. Dan tolong kalau ada korban jangan masuk ke saya. Dasarnya Saya otomatis tega. tapi Yang saya rasa kan ya, Iya, memang memang. orang sih gak kegamarkeun bahannya manehna ya jika diculik gitu Iya. tapi orang tuanya melawan dan orang tuanya dia tadi mungkin dia Ya, dibunuh. itulah. dan ya emang mungkin kan zaman dulu lebih ya bisa dibilang Sadis sih, Pak. keras Iya. gitu kan. Dan memang banyak sosok apa ya, para pejuang-pejuang di tanah Sunda khususnya karena kan gua Jepang ini ada di tanah Jawa Barat, kota Bandung ya. Jadi banyak juga para pejuang dia yang juara-juara atau pendekar-pendekar Sunda gitu. Gitu. Iya, Kang Sandi silahkan masuk.
sudah dekat Ini itu di sudah- belakang. Ada yang masuk lagi. Ya, ada yang mau masuk ke Kang Sandi katanya.